Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Pasha Haikal, NPM 2022-4350-1270, mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem yang saya bangun untuk tugas akhir saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Film Berbasis Genre dan Rating menggunakan metode Content Based Filtering dengan nama sistem SignMatch. Pada demonstrasi ini saya akan menunjukkan proses sistem mulai dari pendaftaran akun, login, pencarian film, pemberian rekomendasi, pengisian evaluasi hingga masuk ke panel administrator dan mencetak laporan. Saya juga akan menunjukkan beberapa kondisi ketika sistem menerima input yang salah agar dapat terlihat bagaimana sistem menangani kesalahan tersebut. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana sistem SignMatch bekerja secara langsung mulai dari sisi pengguna hingga sisi admin. Jadi pada sistem ini saya menggunakan dua aktor, yaitu pengguna dan admin. Oke, langsung masuk saja. Ini adalah halaman awal SignMatch. Karena saya belum login, sistem langsung mengarahkan saya ke halaman masuk ini. Pada bagian bawah sini terdapat informasi mengenai sistem, yaitu sistem rekomendasi film berbasis konten dengan film berjumlah 8.340 film dari rentang tahun 2000 sampai 2025. Baik, kalau gitu kita langsung masuk ke halaman daftar aja. Pada halaman daftar akun ini terdapat 4 isian, yaitu username, email, password, dan konfirmasi password. Untuk menunjukkan bagaimana sistem menangani kesalahan, saya akan mencoba beberapa kondisi terlebih dahulu. Pada percobaan pertama, saya memasukkan konfirmasi password yang berbeda dari password pertama. Misalkan kita masukkan username terlebih dahulu, demo 2026 @gmail.com. Konfirmasi password rahasia 1123 rahasia 124. Oke. Daftar. Lain kali. Nah, di sini terlihat bahwa sistem menolak pendaftaran dan memberikan informasi mengenai kesalahan tersebut. Data yang sebelumnya saya masukkan juga tidak hilang, sehingga pengguna tidak perlu mengisi ulang formulir dari awal. Oke. Selain kesalahan pada konfirmasi password, saya juga akan menunjukkan bagaimana sistem menangani kondisi ketika username atau email yang saya gunakan sudah terdaftar. Oke. Mungkin saya pakai akun yang terlebih dahulu. Ini. Oke, ini hapus passwordnya. Ini emailnya. Oke. Setelah sudah, kita klik daftar. Bisa dilihat pada kondisi ini sistem menolak proses pendaftaran karena username dan email sudah terdaftar. Hal ini diperlukan supaya agar tidak terjadi dua akun yang menggunakan identitas yang sama. Setelah melihat dua kondisi ketika data pendaftaran tidak valid, sekarang saya akan mencoba melakukan pendaftaran dengan benar. Sekarang saya memasukkan data dengan yang benar, misalkan demo saja, lalu demo @gmail.com, lalu rahasia 123 rahasia 123. Oke, pendaftaran berhasil dan sistem langsung mengarahkan saya ke halaman masuk. Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa dalam database, tetapi sistem menyimpan hasil password sehingga password tidak dapat dibaca secara langsung. Setelah akun berhasil dibuat, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan akun tersebut. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu ketika password yang dimasukkan salah. Tadi kan demo saja, passwordnya rahasia 123, mungkin saya akan masukkan rahasia 125 ya, lalu klik masuk. Nah, bisa dilihat sistem menolak proses login. Perhatikan bahwa sistem tidak memberitahu apakah username atau password yang salah. Hal ini dilakukan agar keberadaan suatu akun tidak dapat ditebak dengan mudah. Oke, setelah melihat bagaimana sistem menangani login yang gagal, sekarang saya akan memasukkan data yang benar. Oke, kita masukin passwordnya. Rahasia 123.
Oke, login berhasil dan saya diarahkan ke halaman beranda pengguna. Setiap percobaan login, baik berhasil maupun gagal, juga dicatat oleh sistem pada log aktivitas. Nanti saya akan menunjukkan pencatatannya ketika sudah masuk ke sistem admin. Setelah berhasil masuk, saya akan menunjukkan beberapa fitur yang tersedia pada sisi pengguna. Di sisi kiri sini terdapat menu beranda, riwayat saya, evaluasi terkontrol, evaluasi bebas, dan profil. Pada bagian utama terdapat kolom pencarian serta daftar film populer. Mungkin saya akan langsung mencari filmnya, yaitu Conjuring. Nah, setelah saya mulai mencari film menggunakan kata kunci Conjuring, sistem menunjukkan judul film yang memuat dengan kata kunci yang sama. Menampilkannya dalam bentuk kartu. Setiap kartu berisi poster, judul, tahun, dan rating. Poster film ini diperoleh langsung dari API TMDB sehingga gambar poster tidak perlu disimpan sendiri oleh sistem. Selanjutnya, untuk melengkapi demonstrasi fitur pencarian, saya akan menunjukkan kondisi ketika tidak terdapat film dengan kata kunci. Misalkan saya masukkan kiki gitu kan. Tekan enter. Menunggu. Nah, pada kondisi ini tidak ada film yang sesuai dengan kata kunci yang saya masukkan. Sistem tidak hanya menampilkan halaman kosong, tetapi memberikan informasi bahwa hasil pencarian tidak ditemukan. Dengan demikian, pengguna tetap memperoleh informasi bahwa sistem telah memproses pencariannya. Setelah melihat kondisi ketika pencarian tidak menemukan hasil, sekarang saya kembali menggunakan kata kunci yang sesuai untuk melihat detail salah satu film. Mungkin saya akan masukkan kata kunci Conjuring lagi. Saya akan memilih Conjuring 2013. Nah, pada halaman detail ditampilkan poster, judul, tahun rilis, genre, rating, dan votes. Ini tidak kelihatannya karena posternya. Lalu juga ada sinopsis. Pada bagian bawah terdapat tombol dapatkan rekomendasi film serupa. Tombol tersebut akan menjalankan proses utama pada sistem sign match. Selanjutnya saya akan menjalani fungsi utama sign match, yaitu menghasilkan rekomendasi film yang memiliki karakteristik paling mirip dengan input. Oke, saya akan klik dapatkan rekomendasi film serupa. Oke, bisa dilihat hasilnya. Sistem menghasilkan 10 film yang paling mirip dengan The Conjuring lain dan mengurutkannya berdasarkan skor kecocokan. Di sini setiap kartu ini menampilkan poster ya, dan skor kecocokan. Ini persentase skor kecocokannya. Di peringkat pertama ada The Conjuring The Last Rite dengan 80%. Kedua ada The Conjuring 2 dengan 59%, dan film-film yang lain ya. Sistem dapat menemukan film-film yang masih berada dalam seri yang sama meskipun judul film tidak digunakan sebagai fitur model. Selanjutnya, setelah melihat bagaimana rekomendasi dihasilkan dan bagaimana dapat berbeda berdasarkan film info, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana hasil rekomendasi tersebut disimpan oleh sistem. Saya akan klik riwayat saya. Nah, setiap kali saya meminta rekomendasi, sistem akan menyimpan secara otomatis pada halaman riwayat saya skor tertinggi ini, lalu ada waktu. Nah, jumlah ini jumlah hasil dari top N-nya ya. Lalu ketika saya memilih lihat, sistem akan menampilkan kembali 10 rekomendasi yang tersimpan pada saat itu. Hasil tersebut tidak dihitung ulang, tetapi diambil dari data rekomendasi sebelumnya yang sudah disimpan. Dengan demikian, hasil rekomendasi yang pernah diberikan dan dapat ditelusuri kembali. Selain menyimpan hasil rekomendasi, SignMatch juga memiliki fitur evaluasi yang digunakan untuk memperoleh data penilaian dalam penelitian.
Karena dataset penelitian tidak memiliki data interaksi pengguna yang dapat digunakan sebagai acuan benar atau salah, saya menggunakan penilaian responden sebagai dasar evaluasi relevansi rekomendasi. Oke, kita akan mulai evaluasi terkontrol. Di sini terdapat 10 film uji yang ditetapkan mewakili keragaman genre, ada mulai dari action, terus sci-fi, drama, horor, musikal sampai animasi. Dengan demikian setiap responden memberikan total 100 penilaian. Karena masing-masing dari satu film ini berisi 10 rekomendasi. Jadi total 100 film. Sebagai contoh untuk responden mungkin kita akan menilai langsung ya. Oke. Pada halaman ini responden diminta memberikan penilaian terhadap setiap film rekomendasi menggunakan skala 0 sampai 3. 0 berarti tidak relevan, 1 kurang relevan, 2 relevan, 3 sangat relevan. Misalkan saya isi ya, 1. Nah, setiap nilai yang dipilih langsung disimpan oleh sistem dan progres penilaian ini ikut bertambah ya setiap saya isi. Misalkan nih saya isi lagi 4. Nah, bertambah. Dengan demikian responden dapat berhenti di tengah proses dan melanjutkannya kembali tanpa kehilangan jawaban yang diberikan. Misalkan saya keluar. Nah, baru diisi 4 dari 10, yaitu sebagian. Kalau misalkan mau melanjutkan, tinggal ketik lanjutkan. Selanjutnya, selain 10 film uji yang telah ditentukan ini, sistem juga menyediakan fitur evaluasi bebas. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna memberikan penilaian terhadap film pilihannya sendiri. Penilaian pada fitur ini disimpan secara terpisah dan tidak digunakan dalam perhitungan metrik evaluasi resmi penelitian. Fungsinya adalah sebagai data pelengkap untuk melihat penilaian di luar 10 film. Misalkan kita cari kesukaan saya apa ya, Spider-Man misalkan. Nah, ini akan keluar hasil mengenai pencarian Spider-Man, lalu saya akan memilih No Way Home. Nah, ini baru rekomendasinya beserta penilaiannya. Setelah melihat fitur evaluasi, saya akan kembali ke fitur pengelolaan akun sebelum beralih ke sisi admin, yaitu fitur profile. Pada halaman profil ini terdapat informasi dan ringkasan aktivitas pengguna. Di bagian bawah ini terdapat formulir untuk mengganti password. Lalu pengguna harus memasukkan password lama terlebih dahulu, ya saat ini. Lalu sebelum menentukan password baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang lain mengganti password ketika komputer ditinggalkan dalam keadaan masih login. Oke, kita log out. Setelah log out, kita kembali lagi ke halaman login atau halaman masuk. Oke, karena saya sudah ada di halaman logout, di halaman login. Sekarang saya akan mendemonstrasikan dari sisi admin. Selanjutnya saya akan beralih ke sisi administrator untuk menunjukkan bagaimana data, evaluasi, aktivitas, dan laporan sistem dikelola. Oke, saya akan memakai akun Haikal Rofi. Karena akun dan password sudah saya simpan, jadi tinggal masukkan sidik jari saya. Saya pencet klik masuk. Oke. Ini adalah masih loading. Ini adalah beranda dari admin ya. Sistem mengarahkan saya langsung ke beranda admin ini. Berbeda dengan pengguna biasa, admin memiliki akses yang lebih luas, yaitu data pengguna, data film, log aktivitas, statistik dataset, evaluasi model, riwayat rekomendasi, laporan pengaturan sistem. Pada halaman ini juga ditampilkan ringkasan sistem dan konfigurasi model nih, konfigurasi model yang sedang digunakan, yaitu alpha 30, lalu dan W atau bobot bernilai 0,10. Setelah masuk sebagai admin, saya akan mulai dari data kelola sistem, yaitu data pengguna dan data film. Data pengguna, oke.
Pada halaman data pengguna, admin dapat melihat seluruh akun yang telah terdaftar beserta role-nya dan statusnya, beserta jumlah evaluasi yang telah diisi. Akun juga dapat dinonaktifkan tanpa harus dihapus sehingga riwayat dan penilaian yang sudah ada tetap terjaga. Sebagai contoh, Dewi Chandra Wulan. Nah, saya bisa menonaktifkan akunnya. Selanjutnya, saya akan ke menu data film. Nah, di sini admin dapat menyaring, lalu melihat detail film ini, dan juga dapat menambahkan dataset dengan cara mengimpor CSV-nya. Tapi saya tidak akan melakukan itu karena kalau misalkan saya menambahkan atau mengimpor dataset baru, ini akan merubah indeks rekomendasi. Oke, selanjutnya saya akan ke menu log aktivitas. Di menu log aktivitas ini saya dapat melihat aktivitas para pengguna melakukan apa saja pada sistem saya. Ini diterapkan pada hari ini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini ada banyak. Tuh. Jadi saya dapat melihat seluruh aktivitas yang mereka lakukan pada menu log aktivitas tersebut. Setelah melihat log aktivitas, sekarang kita akan ke menu statistik dataset. Nih, pada halaman statistik dataset berisi informasi mengenai jumlah film, rata-rata rating, median, votes, rentang tahun, jumlah genre, dan kombinasi genre. Bisa kita lihat ya, ada 8.340 total film dengan rata-rata rating 6,44 yang digunakan sebagai konstanta C dalam rumus koreksi rating. Median votes adalah 34,460. Terus rentang tahun film dari tahun 2000 sampai 2025, dan terdapat 22 genre unik yang membentuk 415 kombinasi. Kita lihat pada tabel frekuensi genre, dapat dilihat bahwa drama merupakan genre yang paling dominan. Drama terdapat pada 4.737 film, yang berarti 56,8% pada seluruh katalog. Lalu komedi ada sekitar 34,6% film, dan action ada pada 26,8% per film. Karena satu film dapat memiliki satu genre, total persentase antar genre dapat melebihi 100%. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa genre cenderung menumpuk pada beberapa kategori sehingga kurang cukup untuk membentuk peringkat rekomendasi secara tajam. Selanjutnya saya akan menunjukkan reduksi data. Di sini total awal yaitu 12.500.000, 3.000, 500.000, 3.090 film yang saya dapatkan dari IMDb awalnya. Lalu dilakukan 8 tahap penyaringan hingga akhirnya diperoleh 8.340 yang digunakan dalam sistem. Di sini juga di setiap tahapnya menunjukkan jumlah data yang tersisa dan jumlah data yang berkurang. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana konfigurasi model diuji dan dipilih. Kita ke halaman evaluasi model. Pada evaluasi model benchmark seri film, pada halaman ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian karena di sini konfigurasi model ditentukan dan performanya diukur. Pada benchmark seri film, saya mendeteksi film yang masih berada dalam satu seri berdasarkan pola judul. Terdapat 458 seri yang terdiri dari 1.108 film. Apabila sistem memberikan rekomendasi untuk sebuah film, anggota seri yang lain seharusnya muncul pada peringkat yang lebih tinggi. Seperti tadi Conjuring, lalu top 1-2-nya tuh kalau nggak salah Conjuring The Last Ride dan Conjuring 2. Itu yang mana itu masih satu franchise film yang sama. Seperti itu.
Acuan ini digunakan karena judul film digunakan sebagai fitur model sehingga tidak terjadi kebocoran data dari benchmark ke model. Bisa kita lihat pada tabel perbandingan konfigurasi, ini ada 18 konfigurasi yang diuji. Konfigurasi tersebut merupakan kombinasi dari 6 nilai alfa dan 3 nilai W. Pada alfa 1,0 berarti sistem hanya menggunakan genre. Alfa ini berisi nilai genre dan W ini berisi nilai sinopsis. NDCG pada 1,0 hanya sekitar 0,046. Angka tersebut menunjukkan bahwa genre memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menghasilkan urutan rekomendasi yang baik. Ketika alfa diturunkan, porsi sinopsis semakin besar, performa model meningkat. Lalu nilai metrik tertinggi sebenarnya ada di 0, pada alfa 0,15. Nih. Lalu namun penelitian ini memilih alfa 0,30 sebagai konfigurasi genre yang berarti masih cukup berarti dan koherensi genrenya tetap tinggi. Pada konfigurasi ini menghasilkan genre koherensinya yang senilai 0,98. Artinya masih cukup tinggi. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana proses rekomendasi dapat ditelusuri hingga ke komponen pembentuk skor. Oke, kita masuk ke riwayat rekomendasi. Oke, ini udah masuk halaman riwayat rekomendasi. Pada sisi admin ini, seluruh riwayat rekomendasi pengguna dapat ditelusuri ketika saya coba ke salah satu barisnya ya. Misalkan ini si demo tadi saya. Nah, ini bisa dapat dilihat komponen skor pengguna, lalu ada similarity genre, lalu ada similarity overview dan quality dan skor kualitasnya. Dengan demikian, angka kecocokan yang sebelumnya terlihat pada sisi pengguna dapat ditelusuri kembali ke komponen penyusun. Setelah seluruh proses dapat dipantau dan ditelusuri, admin juga dapat mengubah informasi tersebut menjadi laporan yang siap digunakan sebagai dokumentasi penelitian. Oke, kita masuk ke laman laporan. Nah, ini adalah laman laporannya. Di sini sistem menyediakan 7 jenis laporan, yaitu statistik dataset, aktivitas pengguna, evaluasi model, pemilihan konfigurasi model, riwayat rekomendasi, data pengguna, dan lembar penilaian responden. Sebagai contoh, saya akan pilih statistik dataset. Kita klik perhatiin jauh. Oke, udah keluar ya. Laporan ditampilkan dalam format siap cetak. Di dalamnya terdapat kop surat Unindra, judul laporan, terus periodenya dicetaknya pada ini 17 Agustus 2026, yang mana itu sekarang. Di dalamnya juga terdapat format tabel yang dibuat mengikuti kaidah tabel akademik. Nah, ini adanya ini laporannya yang tadi genre senilai 4.737 yang berarti 56,8%. Nah, seperti ini ini laporan dari statistik dataset. Selain laporan dataset, sistem juga menyediakan laporan untuk hasil evaluasi model. Oke, kita perhatiin jauh. Nah, laporan ini berisi precision at 10 dan NDCG at 10 per film uji, beserta rincian film uji. Dengan demikian, hasil yang sebelumnya terlihat pada halaman evaluasi dapat didokumentasikan dalam bentuk laporan. Tidak hanya hasil evaluasi model, sistem juga menyediakan laporan yang secara khusus menyajikan lembar penilaian responden. Lembar penilaian responden, perhatiin jauh. Nah, di sini kita bisa memilih siapa saja sebagai contoh. Misalkan saya Dimas Afriansyah. Oke, perhatiin jauh. Nah, laporan ini dapat diunduh dalam format PDF. PDF dirender di sisi peladen menggunakan WC Print, sehingga hasilnya dapat langsung dicetak, digunakan sebagai dokumen laporan tanpa menampilkan alamat localhost pada bagian kepala atau kaki halaman. Misalkan sebagai contoh, saya cetak. Ini laporannya dari 10 film yang ada, 10 film acuan, lalu
dengan satu film acuan berisi 10 film lainnya yang berjumlah total semua 100 film. Ini dapat dicetak. Loading. Still loading. For a minute. Oke, laporannya sudah selesai diunduh dan dapat dibuka. Nah, seperti inilah hasil laporan yang telah dicetak tersebut. Oke, balik lagi ke sistem. Selain fungsi pelaporan, admin juga memiliki menu pemeliharaan sistem yang digunakan untuk menjaga kondisi dan konfigurasi aplikasi. Ini lamannya. Oke. Menu ini digunakan untuk beberapa kebutuhan pemeliharaan seperti membangun ulang, terus indeks kemiripan, melihat status sistem, mengatur pengumpulan resmi, serta mengosongkan data uji coba. Menu ini penting terutama untuk memastikan data pengujian tidak tercampur data penelitian. Dengan demikian, seluruh fungsi utama SignMatch sudah saya demonstrasikan, mulai dari sisi pengguna, proses rekomendasi dan evaluasi pengelolaan sistem dan pembuatan laporan, hingga ke laman admin. Sebelum itu saya ingin memberi ringkasan terhadap evaluasi penelitian ini. Dengan demikian, demonstrasi sistem SignMatch mulai dari pendaftaran akun, login, pencarian film, pemberian rekomendasi, evaluasi pengelolaan data, hingga pembuatan laporan. Secara keseluruhan, sistem ini menerapkan content based filtering pada 8.340 film. Genre dan sinopsis diproses menggunakan TF, IDF, kemudian kemiripannya dihitung menggunakan constant similarity. Kedua komponen tersebut digabungkan dengan bobot 30% untuk genre, 70% untuk sinopsis. Karena sinopsis memuat data lebih banyak ya, jadi sinopsis lebih besar. Selanjutnya, rating dikoreksi menggunakan pembobotan Bayesian sebelum digunakan pada tahap pemeringkatan terhadap bobot 10%. Berdasarkan hasil evaluasi 20 responden, sistem memperoleh precision sebesar 0,66 dan NDCG sebesar 0,985. Namun temuan yang paling penting dari penelitian ini bukan hanya angka evaluasinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa genre selama ini sering dianggap sebagai penentu utama kemiripan film. Ternyata memiliki daya pembeda yang terbatas ketika digunakan pada dataset dengan distribusi genre yang cukup kuat. Sinopsis lebih berperan dalam membedakan antar kandidat, sedangkan rating membantu memperoleh urutan rekomendasi. Artinya, pada dataset ini hanya menggunakan metadata film, kualitas rekomendasi lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan fitur dan membedakan kandidat daripada hanya oleh kompleksitas metode. Sistem ini tentu memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan berbasis konten. Dua pengguna yang memasukkan film yang sama dapat menerima rekomendasi yang sama. Belum terdapat personalisasi berdasarkan perilaku antar pengguna. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat diperluas dengan mengumpulkan data interaksi pengguna dan menggabungkannya pendekatan content based filtering dengan pendekatan lain seperti sistem hybrid. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pembimbing materi dan Pak Iwan Budiarso selaku pembimbing teknik atas bimbingannya, serta kepada seluruh responden yang telah bersedia memberikan penilaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.